Oke, sekarang gua mau bahas geisha. Lu pada pasti sering denger kan istilah ini? Entah itu dari buku, film, novel, manga, atau anime. Sosok wanita-wanita penghibur dengan style glamor khas tradisi Jepang dan sering dicap sebagai courtesan atau PSK. Tapi kayaknya anggapan ini bisa dibilang salah bro. Karena waktu gue cari tahu sejarahnya, geisha sendiri ternyata bukan golongan courtesan. Walaupun sebenarnya punya korelasi yang sama-sama wanita penghibur. Tapi konteks hiburan yang ditawarkan geisha ternyata beda banget dari PSK pada umumnya. Karena geisha nggak pernah melayani pelanggannya sampai ke tingkat yang lebih intim. Lah terus kenapa geisha sering dianggap PSK bang? Nah, untuk ngejawab pertanyaan ini, langsung aja. Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah sejarah geisha, wanita penghibur yang sering kali disalah artikan. Nah, kalau kita tarik dari sejarahnya, kita bahas sejarahnya dulu ya, biar kita tambah paham geisha itu apa. Nah, secara harafiah, geisha emang dikategorikan sebagai wanita penghibur yang dikhususkan melayani para tamu di acara perjamuan minum teh. Karena dasarnya kerjaan mereka ya emang buat menghibur. Tapi yang harus dipahami, hiburan yang mereka suguhkan bener-bener dalam konteks menghibur. Nggak pakai embel-embel plus-plus, kayak petik mangga, petik mengkudu, petik biji naga, ya if you know you know lah. Karena menurut Maikoya, makna dan arti dari geisha sendiri itu sebenarnya artis atau performer yang dimaksudkan sebagai pekerja seni. Bukan courtesan atau PSK, karena mereka lebih fokus ngejual skill. Skill apa tuh bang? Ya skill-skill seni tradisional Jepang kayak bermusik, acting, sama ngebuat teh tentunya. Bahkan menurut Arthur Golden, penulis ternama Amerika dalam bukunya yang berjudul Memoir of Geisha, dia bilang, ingat geisha itu bukan courtesan dan bukan juga istri simpanan. Mereka menjual keterampilan, bukan tubuh, dan membentuk dunia rahasia lain yang hanya berasal dari kecantikan. Dan kata geisha sendiri itu dimaksudkan sebagai artis, dan menjadi geisha, mereka harusnya dinilai dari karya seni yang menyentuh hati. The word geisha itself, of course, doesn't mean prostitute at all. It means artistic person. Terus untuk asal-usulnya sendiri, masih menurut Maikoya, geisha pertama kali muncul di ibu kota lama Jepang, yaitu Kyoto, di sekitaran abad ke-17. Dan tahukah kalian, awalnya geisha ini adalah pekerjaan laki-laki yang disebut taikomochi dan ditugaskan buat menghibur para peziarah. Tapi lambat laun pelaku profesi ini diganti sama cewek karena ternyata geisha versi cewek lebih diminati daripada cowok. Dan ya udah, dari sini profesi geisha pun pada akhirnya didominasi sama kaum wanita. Nah, sebagai pekerja seni, kehidupan geisha emang beneran artistik banget. Mereka bener-bener dididik dengan sangat disiplin, berdasarkan budaya tradisional yang sangat kental. Mulai dari tata krama, cara bicara, sampai dengan skill-skill tradisional yang emang wajib mereka kuasai. Kayak nari, main alat musik, kaligrafi, dan lain-lain. Dan menurut Britannica, kebanyakan geisha berasal dari wanita-wanita yang dasarnya emang punya niat jadi artis. Misalkan orang desa nih, dia pengen jadi artis, ya udah dia langsung ngedaftar aja jadi geisha. Tapi di lain sisi ada juga dari mereka yang berasal dari keluarga miskin yang dijual sama keluarganya buat nutupin biaya hidup. Dan untuk sistem pendidikannya sendiri, sistem geisha sebenarnya sama persis kayak rumah bordil. Mereka tinggal di satu distrik, hidup bareng-bareng di satu asrama, terus dididik sama mentor-mentor profesional. Dan buat catatan tambahan, pelatihan geisha tergolong keras dan mahal banget. Karena rumah produsen mereka biasanya menanggung seluruh biaya hidup anggotanya, mulai dari gaji, makan, pakaian, tempat tinggal, sampai jaminan kesehatan, itu rumah produsen semua tuh yang tanggung. Jadi jangan heran kalau biaya buat nyewa geisha itu tergolong mahal. Karena lihat aja tuh, tanggungannya aja banyak banget. Dan memang dari zaman ke zaman yang bisa nyewa geisha itu ya cuma orang-orang tertentu aja. Nah, di Kyoto ada 5 distrik yang disebut Hanamachi, kota bunga, yang dari generasi ke generasi dikenal sebagai distriknya para geisha, yaitu Kamishichiken, Gionkobu, Gionhigashi, Miyagawacho, dan yang terakhir Pongtocho. Hey there, Rekluk.
Welcome to Kyoto's famous geisha district, Gion. Gion has many beautiful traditional wooden machiya merchant houses. In this area, you can often see geisha working, but if you do, make sure you're respectful and don't disrupt them as they are working. Terus di sistem profesinya sendiri, geisha juga sebenarnya terdiri dari 2 tingkatan dan ada rankingnya. Tingkatan pertama itu Meiko. Ini geisha junior atau yang baru gabung. Geisha yang umurnya 15-20 tahunan. Terus yang kedua itu ada Geiko. Geisha senior yang udah siap tempur, yang umurnya sekitar 21-40 tahunan. Dan untuk ranknya, ya ini kayak sistem Grab sama Gojek aja sih jatuhnya. Makin lu disukai sama pelanggan, sering dapat bintang 5, terus pelayanan lu juga baik, ya rank lu bakal naik juga, sesimpel itu. Dan cara gimana geisha bekerja juga tergolong sulit ya, karena mereka dituntut harus bisa ngebuat klien mereka nyaman senyaman mungkin, menyajikan hiburan yang sulit dilupain, supaya nimbulin kesan rindu, sehingga pelanggannya ada kesan pengen balik lagi. Nah, dikarenakan dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyajikan karya seni, para geisha kemudian sangat dikagumi dan mendapat penghormatan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Ya ibaratnya kayak artis-artis sekarang lah. Walaupun secara konteks hierarki, kasta mereka tetap berada di kasta rendahan. Nah, dari penjelasan barusan, sekarang lu udah pada tahu kan geisha itu apa, cara kerjanya gimana, dan yang pastinya mereka bukan buat begituan. Nah, pertanyaannya, walaupun mereka sebenarnya bukan buat begituan, sampai sekarang pun kenapa masih banyak orang yang nganggap geisha itu kortisan? Kita nyebutnya kortisan aja ya, nggak enak banget kalau gua harus nyebut PSK, kayak kurang aja gitu. Nah, itu semua karena mereka ini, yuju. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih artinya para wanita yang bisa diajak main. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi ceritanya di distrik Hanamachi, tempat geisha ngumpul tadi, pusat hiburan di wilayah itu sebenarnya nggak cuma geisha doang, tapi ada juga yang namanya yuju, the real Japanese courtesan. Cewek-cewek yang profesinya beneran sebagai courtesan. Terus bentuk tatanan profesi yuju ini itu sama persis kayak geisha. Mulai dari rumah produksinya, sistem perekrutan, skill-skill yang dikuasai, cara kerja, sampai penampilan mereka juga hampir sama persis kayak geisha. Apalagi mereka punya kelas paling dominan, yaitu Oiran sama Tayu. Yang penampilan 2 kelas ini beneran mirip banget sama geisha. Bahkan saking miripnya, untuk orang awam kayak kita, itu mungkin bakal sulit banget ngebedain 2 job ini. Ya lihat dari gambar ini aja deh. Dari gambar ini, menurut kalian yang mana yang geisha, yang mana yang Tayu sama Oiran? Gua kasih waktu 5 detik deh buat kalian nebak. 1, 5. Tetot. Yap, yang kiri geisha, yang kanan Oiran. Gimana? Hampir sama kan? Tapi walaupun punya style yang mirip-mirip, kalau kita lihat lebih teliti, mereka ternyata punya perbedaan yang lumayan mencolok dan cukup filosofis. Perbedaan pertama itu di kimononya. Kalau geisha itu lebih rapi dan sederhana. Nah, kalau Oiran, cara berpakaian mereka tuh lebih glamor, flamboyan, kimononya juga lebih tebal, makeupnya juga lebih sensual, ya lebih mencolok lah gitu. Dan kalau mau lebih detail lagi, perbedaan paling menonjol itu ada di bagian obi, atau simpul kain ikat pinggang mereka. Kain yang ini nih. Nah, kalau geisha, simpul ikatan obi mereka tuh di belakang, yang menandakan kimono para geisha dikenakan dengan baik, sempurna, dan sulit untuk dilepasin. Sekaligus penanda kalau mereka bukan bagian dari yuju. Tapi kalau Oiran itu sebaliknya, simpul obinya di depan, yang menandakan kimono mereka mudah dilepasin. Sekaligus penanda kalau mereka emang jualan apem sama es kepal Milo. Terus di sandalnya juga. Kalau geisha itu sandalnya ya normal-normal aja kayak sandal tradisional pada umumnya. Tapi kalau Oiran hak sandalnya itu tinggi banget. Bisa sampai 39 sampai 42 inci. Nah, sebenarnya kelas Oiran sama Tayu, ya pokoknya fraksi yuju inilah ya, itu punya pembahasannya sendiri yang lumayan panjang karena mereka juga masuk ke salah satu bagian penting budaya tradisional Jepang. Gimana? Apa perlu kita bahas? Kalau perlu silahkan like dan komen videonya.
Kalau banyak yang setuju ya gua gas. Nah, dikarenakan faktor-faktor kesamaan inilah banyak orang yang kemudian bingung dan sering salah ngira kalau geisha itu ya oiran. Ditambah kepopuleran dua job ini tuh beda banget. Profesi yujo, apalagi yang oirannya kelas tertinggi dari para yujo ini, mereka tuh jauh lebih populer daripada geisha. Apalagi pas era Edo, makin-makin itu ngebuat sosok geisha beneran ketutup sama mereka. Terus di lain sisi, selama lu punya uang dan reputasi, lu bisa-bisa aja nyentuh para oiran. Sedangkan geisha mau sebanyak apapun duit lu nggak akan bisa nyentuh mereka. Karena ada batasannya. Boleh lihat tapi nggak boleh pegang. Dan dikarenakan faktor inilah di zaman Edo, orang lebih tertarik nyewa jasa oiran. Walaupun harganya jauh lebih mahal ya. Karena ya itu tadi, oiran bisa dipegang bro. Bahkan bisa dijadikan selir kalau mau. Tapi dengan catatan, orang tersebut duitnya harus banyak. Dan punya reputasi atau jabatan yang tinggi. 海外ではよく日本の芸者さんとなんかそういう風俗っていうのもちょっと変なんですけれども、そういう性的となんかそういう絡みがあるんじゃないかなっていう印象がなんだかんだあるんですよね。小説なんかでもね、映画とか古いものですとそういう描写があるようですけど、多分ね遊郭っていうところがあって、花魁っていうね、はい、そういうお仕事の方っていうのはいらしたわけですね。でその花魁と芸者さんを混同しちゃってるっていうのがね、私は大部分と思っています。はい、Tapi untungnya, ya nggak untung juga sih. Masih menurut Maikoya, di tahun 1958, pemerintah Jepang secara resmi mengilegalkan segala bentuk prostitusi. Yang mana gegara ini, yujo maupun oiran pada akhirnya juga ikut dihilangkan. Nah, di posisi inilah geisha kemudian mulai bersinar kembali. Karena secara hukum mereka sama sekali nggak melanggar aturan. Dan pemerintah juga pada akhirnya menetapkan geisha sebagai bagian budaya yang harus tetap dilestarikan. Dan ya, profesi geisha pun pada akhirnya tetap bertahan sampai sekarang. Tapi beda dengan yang dulu, kondisi geisha yang sekarang cukup memprihatinkan karena jumlah mereka yang udah sangat sedikit. Karena selain dianggap sebagai profesi yang udah kuno, gak relevan lagi, plus stigma buruk yang udah nempel dari zaman ke zaman, Jepang juga lagi ngalamin krisis populasi, yang artinya mereka gak ada penerus. Menurut Najio, di era Edo tercatat ada sekitar 80.000 wanita yang berprofesi sebagai geisha. Tapi sekarang terhitung dari tahun 2021, apalagi pas pandemi COVID kemarin ya, jumlah geisha di Kyoto menurun drastis. Jadi cuma 68 orang. Gila nggak tuh? Dari yang tadinya 80.000 jadi cuma 68. Tapi walaupun gitu, geisha tetap diminati dan sampai sekarang pun pelanggan mereka juga masih ada, khususnya turis-turis luar sama perusahaan-perusahaan besar. Dan sedikit info tambahan, privasi geisha ini sangat dilindungi ya. Jadi kalau kalian ke Jepang, khususnya ke Kyoto, terus nemu geisha, jangan langsung difoto sembarangan, ngelanggar aturan itu. Hormati privasi mereka, dan kalaupun harus banget foto sama mereka, minta izin dulu. Jangan kayak monyet-monyet barat ini nih. Dan ya itulah dia sedikit sejarah mengenai geisha. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request bisa dengan cara mereply komentar yang udah gua pin, atau bisa langsung DM gua di Instagram. So ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.